Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Cahyadiani dari kelas Manajemen Pagi 1 dengan NIM 21612020. Hari ini saya akan membahas materi manajemen pemasaran. Sebelum kita membahas materi lebih dalam tentang manajemen pemasaran, kita harus tahu dulu nih apa itu manajemen dan pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran sendiri memiliki arti analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen sendiri memiliki arti proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengawasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu analisis pasar. Untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan analisis pasar, yaitu analisis terhadap peluang dan ancaman serta analisis perilaku konsumen. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Yang ketiga, menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Yang keempat, ada penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Kotler mengatakan ada dua pilihan, yaitu penempatan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar, dan mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Yang kelima yaitu perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan. Setelah mempelajari fungsi manajemen pemasaran, kita juga harus tahu apa saja sih tujuan dari manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama yaitu menciptakan permintaan. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang diinginkan memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Yang ketiga yaitu menciptakan pelanggan baru. Menciptakan konsumen baru artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial. Maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen. Yang keempat yaitu memuaskan pelanggan. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka dan bisa membuat barang atau jasa yang dipasarkan semakin dikenal oleh banyak orang. Yang kelima yaitu menciptakan produk yang baik di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen.
Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.